Terima kasih Stika. Jadi untuk IHSG pada peragangan kemarin akhirnya bisa move on dari brand ya. Jadi brandnya kemarin tetap auto reject bawah, tapi IHSG-nya naik. Jadi let's say quote on quote dikerubutin gitu ya brandnya dengan big cap yang lain. Dan kalau misalnya my friend perhatikan kemarin IHSG plus 0,4%, sementara LQ45 plus 1,24%. Jadi bedanya sekitar 1% lebih. Jadi memang ini menandakan bahwa IHSG masih bisa naik walaupun tanpa brand. Dan juga kalau misalnya kita lihat saham per saham, kemarin itu yang bikin naik itu ada di BBCA, BBRI, dan TPIA, masing-masing 1,6, 2,3, dan 8,4. Sementara big caps yang bikin turun itu ada di Brand 19,8, lalu Aman 1,45, lalu Cepin 0,8. Ya, itu dulu untuk review kemarin. Oh ya, satu lagi. Yang saham yang udah kena ya. Jadi yang udah kena itu kemarin ada di BRMS. BRMS kemarin 2 hari, 3 hari ke belakang itu lumayan besar rally-nya. Kita udah rekomen BRMS itu di tanggal 20 September. Silakan buka Tiger Insight di bawah, scroll ke bawah, tanggal 20 September. Itu ada sahamnya itu ada BDMN, BRMS, dan BERT. Jadi BRMS udah kena target di 186 dan kelihatannya masih ada potensi untuk lanjut rally lagi. Ya, sekian Tika. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya kita beralih ke Pak Medal. Pak Medal, kalau untuk proyeksi market secara fundamental, bagaimana pandangan Pak Medal untuk pergerakan IHSG hari ini? Apakah kemungkinan masih akan melanjutkan penguatan? Ya, kalau saya lihat sih ada opportunity untuk mengalami kenaikan ya, karena kalau kita lihat dari sentimen global juga relatif minim ya untuk berita negatifnya. Jadi euforia untuk tren penurunan suku bunga kelihatannya juga masih akan terlihat, apalagi juga kita lihat ada beberapa emiten terutama ya tadi yang saya sebutkan sektor properti ataupun juga sektor untuk kondisi saat ini. Mungkin bisa di-share ya untuk slide-nya kalau kita lihat emiten-emiten yang kelihatannya menarik. Ya di sini sih kalau menurut pantauan kami ya ada LPKR, ini kelihatannya baik juga ya performa ya. Kalau kita lihat dari sisi valuasinya sangat murah ya, PI-nya juga rendah sekali. Lalu juga dari sisi profitabilitasnya juga dalam setahun terakhir juga cukup kuat, nilai bukunya juga sangat rendah ya, apalagi juga seperti yang kita ketahui LPKR ini kan cukup banyak proyek-proyek baru ya, seperti proyek untuk pembangunan properti di wilayah Tangerang. Lalu juga kita lihat juga dari aspek debt per equity-nya juga cukup rendah ya. Nah, jadi ini kelihatannya emiten ini sangat prospektif sekali ke depannya, apalagi juga harganya juga masih sangat murah ini, jadi cocok buat my friend yang kalau kita lihat yang budgetnya relatif terbatas tapi ingin saham yang prospektif. Saya rasa LPKR ini kondisinya untuk saat ini cukup menarik ya. Lalu dari sisi banking sektor ini ada NISP atau Bank OCBC NISP. Kalau kita lihat juga valuasinya juga cukup menarik ya, profitabilitasnya juga kuat, dan di sisi yang lain juga dari sisi valuasinya juga masih cukup murah ya dengan PI sebesar 7,3, ini masih di bawah 10, masih relatif rendah ya, dan nilai bukunya juga di bawah 1, ini juga sangat rendah. Lalu juga BSDE, ini BSDE Bumi Serpong Damai juga ini kalau kita lihat sih dari beberapa sesi ya ini selalu saya sebutkan ya untuk BSDE, dan memang secara valuasi pun juga sangat menarik. Kita lihat PI-nya sangat rendah, lalu juga profitabilitasnya juga kuat, dan di sisi yang lain juga tingkat hutangnya juga masih rendah. Dan jangan lupa proyek-proyek Bumi Serpong Damai ini juga banyak yang masuk ke proyek strategis nasional. Jadi ya kedepannya pun juga emiten ini sangat prospektif. Lalu juga ada Ciputra atau CTRA ya, ada Pakuwon, lalu ada Delta Mas dan Anin Life. Anin Life juga kalau kita lihat juga masih cukup menarik ya, my friend. Dan juga ada APLN, Agung Podomoro Land, kita lihat juga masih cukup menarik. Lalu juga kalau untuk sektor keuangan yang lain ada asuransi Tugu, ini asuransi miliknya Pertamina ya. Ini juga kalau kita lihat juga dari sisi valuasi juga masih sangat murah, harganya pun juga masih relatif lagging ya kalau kita lihat dari pergerakan sektor keuangan saat ini, dan momentum suku bunga saat ini yang akan menurun katanya juga cukup prospektif juga untuk emiten ini, emiten Tugu ya. Lalu juga ada Bukit Sentul atau BKSL, ini juga masih relatif menarik.
Lalu juga ada MTLA, kalau kita lihat juga ya emiten ini juga second liner, tapi kalau kita lihat juga valuasinya juga masih cukup murah ya. Jadi mungkin dari kita sih pilihan-pilihannya untuk sektor properti dan financial sektor yang cukup prospektif dari sisi fundamental. Tampilannya sih kalau kita lihat sih ada beberapa di emiten ini. Itu aja sih dari saya.